Dalam keseharian kita, seringkali mendapati hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Salah satunya adalah ban bocor. Hal itu disebabkan oleh paku yang disebar oleh oknum secara sengaja. Demi mencegah peningkatan ban bocor yang diderita oleh para pengendara, komunitas sapu bersih ranjau atau biasa disebut dengan cyber turut serta dalam menangani paku-paku yang tersebar di sepanjang Jalan MT Haryono dan juga beberapa jalan di daerah Jakarta. Abdul Rohim selaku ketua komunitas melakukan kegiatan menyapu paku di sepanjang Jalan MT Haryono di pagi hari. Kegiatannya ini bertujuan untuk para pengendara agar sampai ke tujuan dengan aman dan nyaman. Ya, terima kasih. Nama saya Rohim atau di media sosial disebut lebih dikenal Rohim Saber. Saya umur sekitar 50-an lebih ya. Kegiatan saya sehari-hari sebelum kerja melakukan kegiatan sosial membersihkan ranjau paku yang ada di jalanan di kota Jakarta. Sedangkan kegiatan saya kerja sebagai supir pribadi di salah satu keluarga. Tapi sebelum saya kerja meluangkan waktu untuk menyapu ranjau di jalanan yang sampai saat ini masih sangat rawan sekali. Saya kadang bersama teman-teman melakukan penyapuan, kadang-kadang sendiri. Latar belakangnya mungkin ya saya aktif menjadi relawan penyapu ranjau itu dari tahun 2010 ya. Tahun 2010 karena kebetulan waktu itu daerah Daan Mogot sangat rawan sekali ranjau paku. Saya merasa terpanggil karena saya juga sering melihat dari masyarakat ya, dari pengendara sepeda motor yang menjadi korban. Saya terpanggil untuk membantu masyarakat membersihkan ranjau-ranjau yang ada di jalanan agar masyarakat pengguna jalan itu terhindar dari jebakan ranjau yang sengaja ditebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu pas awal itu Bapak masih mulai sendiri? Ya, awal pertamanya dulu saya masih sendiri, tahun 2010 itu saya masih sendiri. Setelah itu saya bertemu dengan teman-teman, saya ada ide untuk mendirikan satu komunitas yang peduli terhadap ranjau paku. Saya beri nama komunitas itu Saber, dan alhamdulillah tanggal 5 bulan 8 2011 komunitas Saber resmi terbentuk. Saber itu singkatan dari apa, Pak? Saber itu singkatan dari sapu bersih ranjau. Sapu bersih ranjau Ya. gitu. Anggota Saber tidak banyak. Sekarang itu sudah ada di beberapa wilayah seperti Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga di daerah Tangerang itu sudah ada. Tapi udah lumayan menyebar Pak ya. Untuk saat ini kami dari komunitas Saber masih fokus untuk membersihkan ranjau-ranjau yang ada di jalanan. Kami dari komunitas Saber itu fokus untuk menyapu ranjau yang ada di jalanan yang bisa membahayakan masyarakat pengguna jalan. Gitu. Biasa pagi sebelum kerja melakukan kegiatan. Nanti tergantung anggota. Anggota Saber kan dari berbagai profesi, dari ada yang karyawan, ada yang supir, ada yang tukang ojek, ada yang ojek online, ada yang kurir, ada yang karyawan swasta. Itu tergantung dari luang waktu. Dan biasanya mereka itu di setiap kendaraan mereka itu mereka selalu bawa alat, ada magnet mereka taruh di kendaraan. Waktu melintas di titik rawan ranjau ada ranjau, mereka sempat berhenti dulu, nanti disapu dulu. Oh berarti kayak fleksibel aja gitu Iya. Pak ya, jadi nggak nentu ya waktunya mah. Fleksibel tergantung situasi seperti itu. Berarti prosesnya nggak harus melulu bareng gitu Pak ya? Iya, tidak, tergantung dari kondisi keadaan anggota yang luang waktu. Pas melintas di titik rawan ada ranjau paku, kebetulan ada luang waktu, mereka sapu gitu. Gitu. Nah itu alatnya pakai apa tuh Pak? Nah, saya ini salah satu alat yang kecil saya ini alat dari magnet, ini magnet neodymium. Saya ada alat ini. Ini biarpun kecil, ini sedotannya lumayan cukup kencang ini. Ini daya kerjanya. Ini magnet neodymium biarpun kecil, sedotannya cukup kuat. Ini magnet yang paling bagus. Ada juga magnet yang dari bekas stiker rusak yang bulat di donat itu ada, tapi lebih bagus magnet yang ini magnet. Itu dia lebih cepat ini ya? Iya, lebih kuat energinya. sedotannya lebih kenceng. Itu.
Walaupun ada beberapa alat yang punya anggota yang 1 meter lebih yang ditarik itu menggunakan roda, ada kelakar dari roda itu ditarik, ada juga. Tapi biasanya dilakukan penyapuan bareng. Gitu. Itu yang nutup satu jalur itu ya, Pak? Iya. Gitu. Saya memang ada beberapa alat ini, tapi saya lebih suka pakai yang ini simple, soalnya Ini kuat ini putih. Sebenarnya apa ini Bang? Putih apa mandi putih itu aluminium. Ada sebutan-sebutannya nggak gitu kalau di sini? Kayak alat-alat gitu. Ada beberapa alat. Nah, kemarin itu kan saya dapat kayak gini bawa pulang ya. Ini lumayan nih. Yang penting Isok. Ini emang jatuh mungkin ya? Iya. Nggak mungkin dibawa. kunci pas, kunci out, sering banget gitu. Kunci motor juga. Kasih kemana ya? Takut bayar. Bayar, tetap bayar. Sebenarnya utang ke bengkel sebenarnya yang paling efektif. Jadi istilahnya nggak ada istilahnya dia nyebar lagi. Karena kan dia sebenarnya bukan servis. Harusnya dia servis cas dari bengkel bukan sendiri kan. Emang belum ada undang-undang ya soal ini ya? Waktu yang buat selesai ya. Makanya kalau kita sih pengennya ya kalau dihukum balik lagi itu nggak ada titik benar. Nggak hilang-hilang ranjau. Ya mungkin karena sanksinya belum tegas, ya undang-undangnya belum jelas, itu yang bikin mereka nggak kapok ya. Dan yang jelas kemungkinan karena faktor ekonominya dia, Iya sih. dia nggak ada jalan lain selain buang paku mungkin. Katanya nih Pak, biaya tambal ban di sini tuh berapa ya? Sampai 50.000 50.000. tergantung lubang. Bisa dia dapat duit banyak. Kalau dulu sampai nggak bisa ditambah langsung gantikan. Kalau yang takkan nanti lebaran dalam. Terus harga bannya juga nggak Banyak. masuk akal. Banyak kualitasnya murah. Yang jelek itu yang di pasaran kan 12.000. Ya tapi kita jual 50.000. Mau nggak mau kan harus beli malam gitu. Paling biasa nggak lama jebol lagi bahannya jelek. Kalau yang merek-merek lain kan bagus tuh nggak 5 gitu. Ada 12.000-an. Jadi nggak dia apa-apain atau udah gini aja udah unsur gitu kayak jelek kan. Ya maksudnya udah nggak layak gitu ya? Ya tapi baru Tapi cuman kualitasnya nggak bagus. ban dalam ban luar, Ban dalam. ban dalam. Kalau berdua kan hitung lubangnya. Kalau lubangnya banyak udah sampai 70, 70. Kalau malam kalau siang sih nggak. Kalau tubeless Ya sampai itu per lubang. bocor dari mana? Di depan ada Pak, sebelah kiri. Udah sering Pak kena. Baru kali ini aja. Oke. Hati-hati Pak. Ibu. Ya, untuk 1 tahun ya, alhamdulillah sih untuk belakangan per tahun 2018 sampai 2022 ini untuk beberapa wilayah seperti Jakarta Pusat itu daerah Cideng, Roksi, depan Istana Negara itu alhamdulillah sudah steril. Steril, ya. Biasanya itu kalau dulu itu minimal sehari itu saya bisa 3 sampai 7 kilo sehari ranjau paku. Tapi untuk saat ini alhamdulillah hanya beberapa titik yang masih rawan, itu pun bukan paku lagi tapi dari jari-jari payung ini. Dan hasil ranjau dari keseluruhan anggota itu saya total dari awal aktif sampai 2018 itu saya sendiri itu sekitar 2 ton, dan kalau digabung seluruh anggota itu sekitar 4 ton. Tapi ranjau tersebut sudah dilebur, dikirim ke tempat peleburan besi tua, didaur ulang,
sudah tidak ada lagi. Mungkin tapi masih ada sisa di tempat saya itu sekitar 7-8 ember atau sekitar 2 kintal lagi ada. Berarti tadi dialihkan ke daur ulang Pak ya? Iya. Jadi- Lagi ke tempat peleburan besi tua, nanti didaur ulang lagi. Gitu. Dijadikan apa tuh Pak? Ya dijadikan duit lah istilahnya. Berarti menghasilkan Pak ya? Ya menghasilkan sih, tapi walaupun tidak seberapa ya ada istilahnya untuk konsumsi anggota yang melakukan patroli. Ya mungkin pesan saya bagi oknum yang selama ini diduga menyebarkan ranjau waktu maupun ranjau dari payung di jalanan itu sangat berbahaya sekali bagi masyarakat pengguna jalan. Saya berharap mereka segera sadar ya. Mereka sadar karena apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya sekali, bisa berakibat fatal. Bila kendaraan dalam kecepatan tinggi terkena ranjau itu bisa oleng dan terjatuh. Malah ada kasus semacam itu di daerah flyover Pacoran, dalam kecepatan tinggi terkena ranjau dari payung langsung oleng jatuh. Di belakang itu ada kendaraan itu ojek online yang pengendaranya itu yang penumpangnya itu bersama kendaraan Meninggal tempat ya? ya, pernah terjadi di tahun 2016. Ini sangat berbahaya. Makanya saya berharap untuk oknum penebar ranjau itu pernah sadar karena ini sangat berbahaya sekali.